Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu-ibu, kita akan membahas bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan melangkah pada langkah yang kedua, yaitu bagaimana memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran, Ibu-ibu. Sebelum pembahasan kita mulai, untuk lebih bagusnya kita akan melihat ilustrasi dari video yang ada di depan, monggo. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Ya, Ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru. Ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak. Ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Oke, Ibu, setelah melihat ilustrasi film tadi, masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Mungkin saya akan tanyakan pada Ibu Ati, gimana? Kebingungan waktu ditagih ayahnya, anak-anaknya yang minta uang semua. Terus? Kebingungan, Bu, ya. Intinya Ibu Lili tidak tahu bagaimana mengelola rencana keuangan, kita akan berdiskusi bagaimana mengelola keuangan Ibu Lili. Mungkin kita bisa melihat pada gambar di atas, pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili. Di sini kita umpamakan saja, seumpama upah Bu Lili dalam setiap harinya itu 15.000 per hari, dikalikan 3 hari, dikalikan 4 minggu, sama dengan halnya 15.000 kali 3. 15.000 kali 3 berarti 45.000, dikalikan 4 berarti 180.000. Sedangkan kalau kita melihat upahnya Pak Rusli ini suaminya yang tadi yang minta uang untuk beli rokok itu di video, 30.000 per hari dikalikan 4 hari dalam 1 minggu, dikalikan 4 minggu. Jadi dalam 1 bulan Pak Rusli mendapatkan upah 480.000. Kalau kita melihat di sini, total pendapatan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli yaitu kalau dijumlah itu adalah 660.000. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan Bu ya, kebutuhan sehari-hari keluarga Pak Rusli. Yang pertama uang jajan Dewi, yaitu anaknya yang pertama 3.000 per hari. 3.000 per hari ini berarti uang saku sekolah. Jadi 6 hari dikalikan 4 minggu, yaitu 3.000 dikali 6 dikalikan 4 sama dengan 72.000 dalam 1 bulan, Bu. Terus uang jajan Agus, yaitu anaknya Ibu Lili yang kedua, yaitu 2.000. Jadi 2.000 dikali 6 hari dikalikan 4 minggu, yaitu 48.000. Terus setelah itu kan Bu Lili kan punya 3 anak, yang terakhir mungkin susu anaknya yang terakhir yang namanya Ita, yaitu 20.000 dikalikan 1, yaitu 20.000 dalam 1 bulan. Terus tabungan
tabungan Dewi. Dewi ini kalau sekolah selalu minta tabungan, nggih. Mungkin dalam 1 bulan kita umpamakan nabungnya 1 bulan sekali, yaitu 5.000. Terus tadi Agus minta tas, nggih, minta tas karena tasnya sudah rusak. Harganya tasnya 50.000. Terus kebutuhan untuk masak dan lain-lain yaitu 15.000 per hari, kita umpamakan seperti itu. Kali 30 hari sama dengan 450 hari. 345.000. Maaf, nggih. Terus dalam 1 bulan tentunya keluarga Ibu Lili harus membayar listrik. Listriknya yaitu umpamakan saja yaitu 20.000, yo. 20.000 sangat murah sekali untuk saat ini, nggih. Kayaknya nggak ada. Nah, terus mungkin kalau yang lain sekarang untuk masa-masa pandemi ada yang gratis. Terus pulsa telepon dalam 1 bulan mungkin 20.000, nggih. Kalau saya di pulsa telepon dalam 1 bulan hampir 500.000, Bu, nggih. Nggih, Pak. Perlengkapan mandi, cuci kita umpamakan 25.000 per bulan. Terus ada tabungan lain, Bu, di samping itu, yaitu harus Ibu Rusli harus membayar utang kepada saudaranya atau tetangganya yaitu 10.000. 10.000 ini per minggu, kayak sekitar mungkin arisan dan lain sebagainya, atau mungkin pantitil atau ya apa, 10.000 per minggu, jadi 40.000, nggih. Itu Bang Ketil, Pak. Bang Deluang. Oh, Bang Deluang, nggih. Terus kebetulan Pak Rusli ini adalah sebagai buruh tani, mungkin dia ada arisan untuk buruh tani yaitu 5.000 per minggu dalam jadi tanggungannya 20.000. Terus Bu Lili juga mengikuti PKK. PKK ini ada biasanya ada PKK ini kayak pengeluaran arisan kelompok seperti itu ya. Jadi per minggunya per bulannya 10.000. Nah, jadi kalau kita total semuanya, total pendapatan Pak Rusli, total pendapatan yaitu di sini total pendapatan di sini totalnya yaitu 840.000. Selisih pendapatan dan pengeluaran, pengeluarannya tadi 840.000, sedangkan pendapatannya adalah 660.000. Jadi di sini minus, Bu, nggih. Yaitu minusnya 180.000. Seperti itu. Nah, jadi nggih, boleh utangan. Nah, makanya itu bagaimanapun kebutuhan keluarga Ibu Lili yaitu minusnya 180.000, Bu, nggih. Nah, terus sekarang bagaimana pendapatan dan pengeluaran ibu-ibu? Apakah masih minus atau sekarang ada tabungan atau plus, Bu? Bagaimana, Bu Otija? Ya, duit tabungan yang bergaya sepi. Oh, nambut kayak sepi. Nggih. Sumbuan, ngelet. Oh, nggih. Terima kasih. Kayaknya suaminya Bu, kerjanya lancar ya, Bu, nggih. Supir. Oh, sopir. Pendapatan dalam sebulan Bu Hotija berapa nih kira-kira kalau boleh saya tahu? Ya, 1 juta. 1 juta, geng. Oke, kalau 1 juta disamakan kalau bisa, Bu, nggih. Jadi setiap bulan itu sebelum habis bayaran gitu, Bu, nggih. Direng-reng kebutuhan apa aja, buat ini ngoten. Oke, engko baru sisae bisa ditabung ataupun untuk kebutuhan yang lain ataupun untuk jajan kalau ada uang lebih seperti itu, Bu, nggih. Nggih. Bu Hotija punya anak berapa, nggih? Anak 2, perempuan. Nggih. Perawan semua, Bu, nggih. Ya. Oh, nggih, Bu. Masa didik. Oke. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini
kita harus seimbang, minimal seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau bisa kita harus ada tabungan, Bu nggih. Tidak ada imbang, jeplang sisi. Oh, jeplang sih nggih. Makanya direncanakan dan di manajemen semaksimal mungkin agar tabungan itu untuk masa depan Ibu nggih. Nggih. Ada pertanyaan dari Bati? Berarti setiap bulannya kita harus merencanakan dulu pengeluaran semua untuk 1 bulan, kemudian nanti kita dihitung pendapatan sama pengeluarannya gitu Pak. Oke, bagus sekali. Jadi untuk mungkin saya akan beri tugas Bu nggih, beri tugas untuk pertemuan yang akan datang jenengan kasih apa ya, reng-rengan pengeluaran dalam 1 bulan. Dan saya bukannya saya ikut campur dalam urusan keuangan keluarga sampean, tapi paling tidak kita bisa mendiskusikan bagaimana pengelolaan keuangan dalam suatu keluarga yang baik dan benar seperti itu. Jadi pendamping PKH ini sekaligus jadi pendamping keuangan Bu nggih. Mohon maaf nggih. Nggih, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian Bu nggih. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu-ibu kita akan membahas bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha Bu nggih. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan melangkah pada langkah yang kedua, yaitu bagaimana memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran Ibu-ibu nggih. Sebelum pembahasan kita mulai, untuk lebih bagusnya kita akan melihat ilustrasi dari video yang ada di depan nggih. Monggo. Monggo ya.